Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4 SD Negeri Malang. Pada pagi hari ini kita belajar daring lagi pada tema 2 yaitu selalu berhemat energi untuk subtema 1 sumber energi pada pembelajaran 1 dan 2. Untuk anak-anak kelas 4 silakan berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, langsung saja ya anak-anak ya. Untuk mata pelajaran IPA kita belajar tentang sumber energi. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya matahari, angin, air, dan minyak bumi. Untuk matahari ada sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan energi cahaya yang akan menghasilkan energi listrik ini dari sel surya. Kemudian energi listrik itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebagai proses fotosintesis untuk tumbuhan dalam membuat makanan. Sedangkan untuk yang satunya lagi adalah matahari menghasilkan energi panas yang bermanfaat untuk menjemur pakaian, menjemur hasil panen, dan seperti petani garam yang menggunakan panas matahari untuk menghasilkan garam dari air laut. Untuk bahasa Indonesia, kita belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran adalah cara mencatat yang lebih efektif, efisien, kreatif, dan menarik, sehingga memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi. Caranya seperti ini. Jadi ini adalah bacaannya, materi utama adalah energi, kemudian ditandai dengan bentuk lingkaran, kemudian disambungkan dengan garis-garis seperti ini berasal dari paragraf yang ada di bacaan. Jadi energi ini akan menghasilkan beberapa subtema seperti berbagai macam sumber energi yang lain, dan energi matahari dan sebagainya. Ini berasal dari bacaan yang didapat kemudian dijadikan sebagai peta pikiran. Nanti kalian bisa belajar, ada bacaan, kemudian kalian buat peta pikirannya seperti ini. Berikutnya adalah untuk IPS, kita belajar tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah kekayaan alam di sesuatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nanti kalian akan mencari contohnya dan pengertiannya, kalian bisa mencarinya di Google sebagai tugas. Kemudian berikutnya adalah untuk PPKN, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak dalam kandungan. Seperti dalam untuk energi adalah kita mempunyai hak untuk menggunakan air untuk mandi, untuk minum, dan untuk mencuci. Tapi kita juga harus mempunyai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya adalah kewajiban kita dalam menggunakan air secukupnya, kewajiban kita menutup kran setelah memakai air, dan kewajiban kita untuk tidak mencemari air di sungai. Kemudian untuk SPDB kita belajar mengenai notasi. Notasi itu berasal dari nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi pada suatu lagu atau musik. Nada ditulis dengan notasi. Notasi itu ada dua, yaitu notasi balok dan notasi angka. Pada notasi itu terkenal dengan sistem oktav. Sistem oktavnya apabila ada angka, di bawahnya angka itu ada titik-titiknya, di bawahnya itu adalah sistem oktav rendah ya. Kemudian untuk yang tidak ada titiknya itu adalah sistem oktav sedang, sedangkan yang titiknya berada di atas itu berarti adalah sistem oktav yang tinggi. Seperti ini ya. Jadi nanti apabila ada soal silakan diamati sehingga kalian bisa mengerjakan soalnya untuk sistem oktav notasi angka. Untuk tugasnya yaitu adalah kalian mencari pengertian apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sebutkan 3 contohnya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kemudian sebutkan 3 contohnya. Bisa dicari di Google anak-anak ya. Nanti tugas materinya dicatat, tugasnya dikerjakan yang bagus, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Baik, Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.